Pak Langgeng, terima kasih undangannya, para panelis, para polisi, para hadirin yang saya hormati. Boleh berbeda pendapat kan? Saya tidak sepakat Pancasila menyala. Nggak sepakat. Pancasila itu dikerjakan, diwujudkan, bukan sekedar kata egoisme menyala lalu teriak. Indonesia tidak akan maju dengan seperti itu. Pancasila itu adalah sesuatu yang dirumuskan untuk menegakkan, untuk memerdekakan sebuah bangsa yang kemudian menegakkan sebuah negara. Dan itulah yang kita warisi sekarang. Mungkin karena itu juga, karena pemahaman orang terhadap Pancasila tidak seperti yang dikatakan tadi. Saya mau tanya sama Anda secara jujur, ada nggak pemerintah yang pernah melaksanakan pemerintahan berdasarkan Pancasila? Menurut saya belum ada. Korupsi masih terjadi. Dan Anda tahu, Republik ini hanya akan jalan di tempat selama dua hal tidak dilaksanakan. Apa kedua hal yang menghalangi kita maju ke depan? Yang pertama korupsi, yang kedua kita tidak menjalankan, bahkan tidak memahami Pancasila. Kalau kedua hal ini akan terus terjadi, yakin saya Republik ini hanya berjalan di tempat, keringat keluar, tapi nggak ada arti. Ini saya berkata dulu, kalau saya nggak duduk, lebih baik saya berdiri sebagai guru. Karena saya ini sepanjang hidup saya guru, sejak 68 sampai sekarang. Dan salah satu model guru adalah karakter dan kejujuran. Banyak polisi yang pernah saya ajar, saya pernah ngajar kok di Bandung, di sekolah apa namanya polisi, sekolah kepemimpinan polisi, SESPI. Waktu saya masih di Jerman. Jadi, kalau kita mau menciptakan sebuah negara berdasarkan Pancasila, dan kemudian salah satu unsur terpenting di dalam pelaksanaannya adalah polisi. Tapi kalau polisinya tidak berkarakter, ya nggak ada gunanya juga. Ini ada baru-baru saja saya nonton di TV ketua organisasi supir-supir, dia bilang begini, sekarang banyak supir dan banyak orang yang nggak mau jadi supir.
supir truk maksudnya yang mengangkut barang-barang. Alasannya apa? Tidak tahan dengan pungli di jalan. Dan siapa yang dia sebut tukang pungli itu dua instansi. Yang pertama polisi, yang kedua Departemen Perhubungan. Coba bayangkan, dia tinggalkan pekerjaannya dan nggak tahan dari aparat yang harus membelanya, melindunginya, justru dia pergi karena dia tidak tahan dengan pungli yang dilakukan oleh orang yang harus membelanya. Nah, oleh karena itu, terima kasih undangannya. Kita memang, dan bukan hanya polisi sebenarnya, semua departemen itu korup. Bohong kalau enggak, iya enggak? Tidak ada departemen di Indonesia yang tidak korup. Kalau mau jujur. Coba aja Menteri Pendidikannya sekarang sudah mantan Menteri Pendidikannya, belum diangkat menteri udah melakukan sesuatu untuk kepentingan dia. Logikanya gimana? Oleh karena itu apa? Benar bahwa kita harus bicara tentang karakter. Dan karakter itu berkaitan dengan pendidikan. Saya datang ke depan kelas. Saya tidak hanya sekedar memberikan ilmu. Guru tidak hanya itu. Guru lebih dari itu. Setiap kali saya datang di depan kelas, maka yang saya katakan hari pertama saya berada di kelas, maka yang saya katakan kepada murid saya adalah saya datang ke sini tidak sekedar untuk mengajar kalian dengan membaca buku, tapi yang terutama saya melakukan di sini adalah berdialog dengan masa depan. Guru bukan sekedar datang mengajar di situ. Dia harus menunjukkan karakter, dia harus berbicara tentang masa depan, dan mengajak muridnya untuk berbicara tentang masa depan dia. Itu pengalaman saya. Nah, oleh karena itu Pak Arsa pernah menghubungi pada saya. Waktu saya dididik, dia ngomong saya begini. Waktu itu juga pernah dekan P3. Waktu itu sambil membimbing saya, dia juga mendekat. Dia cerita pada saya begini. Kau tahu, polisi tidak akan pernah baik kalau pendidikannya cuma SMA. Paling tidak polisi itu sarjana muda, karena dia berhadapan dengan masyarakat dan dia harus mengajar masyarakat. Itu Pak Hasan, Profesor Rasa Baktiar, yang langsung bicara pada saya. Nah, tidak ada negara yang bisa
mempertahankan diri tanpa kepemimpinannya dan pimpinannya serta tokoh-tokohnya memiliki karakter. Nah, historis itu. Coba aja lihat sekarang negara-negara yang ambruk itu kan negara-negara yang pemimpinnya tidak punya karakter. Oleh karena itu memang sebenarnya untuk hidup, untuk bertahan hidup, untuk berkawan, untuk apapun, salah satu milik yang harus kita miliki adalah memang karakter. Karakter ini akan berkembang dilandasi oleh kejujuran. Oleh karena itu, mengapa Republik ini tidak maju? Karena terlalu banyak pemimpinnya yang jujur. Coba bayangkan nonton di TV, Kejaksaan Agung menangkap orang, korupsinya 100 triliun. Coba bayangkan, 100 triliun itu kan bisa bangun sekolah berapa banyak, bisa menyebabkan orang miskin dikasih makan sekian banyak. Kan, nah seharusnya polisi sebagai salah satu penegak hukum harus menjadi bagian daripada usaha untuk kalau tidak bisa menghilangkan tapi mengurangi orang yang menggarung Republik ini. Aneh sebenarnya Republik ini. Anehnya apa? Yang seharusnya menghilangkan korupsi itu kan banyak banget. Ada inspektur jenderal, ada polisi, ada kejaksaan agung, ada BPK, baru belakangan KPK. Oh, masih ada korupsi. 5 lembaga minimal, termasuk di dalamnya polisi. Kenapa kita tidak biasa menyelesaikan itu? Apa yang salah pada kita? Sederhana, salahnya di mana? Karena pendidikan kita juga tidak berjalan dengan baik. Cucu saya mau masuk SMA negeri, akhirnya nggak jadi. Karena apa? Minta kepala sekolahnya minta 30 juta. Saya bilang, ngapain kasih 30 juta? Ambil angguran kasih orang miskin kalau nggak punya duit. Kepala sekolahnya jelas punya makan. Kalau orang miskin itu enggak kan. Nah, hal-hal ini Pak, bapak-bapak, ibu-ibu polisi, tolong masyarakat juga sebenarnya begini, dalam hal tertentu, apalagi kalau pemilu, dua-duanya rusak. Partainya rusak karena nyogok, rakyatnya rusak karena nggak mau ngambil kalau nggak disogok, kalau nggak disogok. Jadi kapan kita baiknya? Kalau begitu. Nah, ini saya lontarkan. Mari kita bermenung, mari kita berdiskusi, mari kita perlihatkan apa yang pernah kita alami dan apa yang saya katakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu ini bukan sekedar
Kemudian saya peneliti, paling tidak apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini adalah hasil observasi saya. Jadi bukan sekadar omongan kosong. Saya punya fakta, saya punya tulisan di rumah, dan sebagainya. Terima kasih, mohon maaf karena saya terlalu berterus terang. Terima kasih. Terima kasih Prof. Alhamdulillah Prof. Prof. Jadi menyala itu tadi sebenarnya kepingin memantik Prof. Memantik di diri kita gitu. Alhamdulillah setelah kami tadi mendengarkan beberapa materi dan Prof kita kembali menjadi diri bangsa. Insya Allah dengan men-trigger dipantik dengan oh ya kita kembali ke Pancasila seperti itu Prof. Dan insya Allah Prof. Mudah-mudahan kami bukan yang seperti dari Prof sampaikan. Insya Allah kami akan membenahi diri kami ke depan. Terima kasih banyak Prof. Izin.